Kamu terlalu tua untuk ikut terbang bersama kami ke Bali. Urus saja rumah ini, kata anak perempuan saya, menolak saya seolah saya tak berguna. Mereka berangkat untuk liburan bak surga bersama mertua saya, yang usianya bahkan lebih tua dari saya, sementara saya ditinggal di rumah yang mereka anggap sebagai warisan mereka. Ketika mereka kembali, rumah itu hilang, begitu juga saya. Mereka menelepon saya 43 kali. Sebelum kita lanjut, silakan berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Brosur tentang Bali tergeletak di meja kopi saya seperti janji-janji penuh warna. Anak perempuan saya, Liana, membukanya lebar-lebar, jari-jarinya yang terawat menelusuri pantai-pantai keemasan, dan suaminya, Budi, mencondongkan tubuh ke bahunya, mengangguk setuju. Orang tua Budi, Wahyu dan Marina Santoso, duduk nyaman di sofa saya, sudah mendiskusikan waktu keberangkatan dan fasilitas hotel seolah liburan ini adalah hak bawaan mereka. Resor di Nusa Dua terlihat sempurna. Liana mengumumkan, suaranya penuh semangat. 4 kamar tidur, pemandangan laut, akses pantai pribadi. Saya meraih salah satu brosur. Kedengarannya luar biasa. Kapan kita berangkat? Tangan Liana mencegah tangan saya, lembut tapi tegas, mendorong kertas mengilap itu menjauh. Ayah terlalu tua untuk petualangan seperti ini. Kata-katanya mengenai saya seperti air es. Saya berkedip, yakin telah salah dengar. Lebih baik tinggal di rumah dan menjaga rumah. Lanjutnya, nada suaranya santai. Faktanya, kami akan terbang bersama orang tua Budi. Ini liburan impian mereka. Tahu kan? Wahyu terkekeh dari sofa. Sudah menabung untuk ini selama bertahun-tahun. Tak sabar melihat matahari terbenam itu. Marina menambahkan, anak-anak pasti akan suka snorkeling. Sudah mengklaim pengalaman yang belum terjadi. Saya menatap mereka. Wahyu berusia 64, 2 tahun lebih tua dari saya. Marina, 61. Entah bagaimana saya dianggap terlalu tua, sementara mereka adalah pendamping perjalanan yang sempurna. Saya belum pernah ke Bali, kata saya pelan. Budi mengangkat bahu. Mungkin lain kali, Pak. Perjalanan ini lebih untuk keluarga. Keluarga? Kata itu mengaduk sesuatu di dada saya. Saya mengamati mereka terus merencanakan di sekitar saya, seolah saya tak ada. Liana mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto-foto restoran yang mereka teliti kepada Marina. Budi mengambil brosur lain, menunjukkan aktivitas. Mereka bergerak dengan kepercayaan diri orang-orang yang sudah memutuskan segalanya tanpa berkonsultasi dengan pria yang rumahnya mereka tinggali, yang kemurahan hatinya telah melindungi mereka selama 5 tahun. Penerbangan berangkat Kamis pagi, kata Liana, tak memandang saya. Kami akan pergi selama 10 hari. Ayah akan punya seluruh tempat ini untuk sendiri. Anggaplah itu liburan kecil juga. Liburan dari apa? Dari menyediakan tempat tinggal gratis? Dari memasak makan malam yang hampir tak mereka hargai? Dari mendengar keluhan Budi tentang skor kreditnya sambil dia menggunakan listrik saya untuk mengisi daya perangkat gamenya? Saya berdiri perlahan. Lutut saya protes. Pengingat usia 62 tahun yang tampaknya begitu dikhawatirkan Liana. Kalau begitu, saya harus menyiapkan beberapa hal untuk menjaga rumah. Ayah terbaik, kata Liana akhirnya menoleh. Tersenyum dengan senyum yang dulu melelehkan hati saya saat dia berusia 7 tahun dan meminta cerita sebelum tidur. Kini senyum itu terasa terukur, terlatih. Jangan khawatir apa-apa. Nikmati saja ketenangan. Wahyu mengangkat cangkir kopinya dalam toast pura-pura. Untuk liburan keluarga. Mereka semua tertawa. Bahkan Marina, yang baru bertemu saya 4 kali, merasa cukup nyaman untuk tertawa atas pengecualian saya di ruang tamu saya sendiri. Saya berjalan menuju lorong. Suara mereka mengikuti saya. Diskusi penuh semangat tentang makan malam saat matahari terbenam dan tur helikopter. Petualangan yang tampaknya saya terlalu tua untuk ikuti. Lantai kayu berderit di bawah kaki saya. Suara yang sama seperti saat saya dan Sari menari di tempat ini pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-30.
Sari pasti akan memperjuangkan saya. Dia akan bersikeras saya ikut, menjelaskan bahwa keluarga berarti kita semua atau tidak sama sekali. Tapi Sari sudah pergi 5 tahun lalu, dan saya belajar bahwa anak perempuan yang kami besarkan bersama melihat saya sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Di belakang saya, suara Liana terdengar jelas. Ibu pasti akan mengerti. Dia selalu bilang, ayah perlu dijaga saat usianya bertambah. Saya berhenti di ambang pintu kamar tidur. Sari tak pernah mengatakan hal seperti itu, tidak sekalipun. Tapi kekhawatiran imajiner istri saya yang telah meninggal kini jadi pembenaran untuk mengecualikan saya dari kebahagiaan keluarga. Cahaya sore menyelinap melalui jendela kamar, membentuk bayangan panjang di lantai kayu tempat kursi baca Sari dulu berdiri. 3 jam kemudian, saya duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan pakaian yang sama dari makan malam. Bayangan saya menatap kembali dari cermin rias tua Sari, seorang pria yang tampaknya jadi tak terlihat di rumahnya sendiri. Rumah telah menetap dalam ritme malamnya, tapi suara-suara terdengar dari ruang tamu di bawah. Awalnya, tawa mereka terdengar jauh, diredam oleh dinding tua dan ventilasi. Saya berencana mengabaikannya sepenuhnya, mungkin membaca salah satu novel misteri yang disukai Sari. Lalu suara Budi memecah kebisingan ambien, lebih jelas dari seharusnya. Jujur, dia benar-benar percaya omong kosong, terlalu tua, itu. Buku saya tertutup. Saya membeku, setiap otot tiba-tiba tegang. Respons Liana mengambang melalui ventilasi pemanas di dekat kaki saya. Ayah selalu mudah percaya. Ingat saat kita bilang akan membayarnya kembali untuk perbaikan atap. Tawa mereka mengikuti, santai, meremehkan, kejam. Saya bergerak hati-hati menuju ventilasi, insting guru saya muncul. 30 tahun mengelola kelas mengajarkan saya kapan harus mendengar dan kapan bertindak. Ini jelas momen untuk mendengar. Waktunya sangat pas. Suara Wahyu bergabung. Begitu kita kembali dari Bali, kita masukkan dia ke panti jompo yang sudah kita cari. Napas saya tersendat. Panti jompo. Panti jompo Sinar Senja punya lowongan bulan depan. Tambah Marina, nadanya seperti urusan bisnis. Mereka bilang bisa mempercepat dokumen jika kita bayar deposit di muka. Berapa? Tanya Budi. 3 juta, jawab Wahyu. Tapi itu sepadan untuk segera menempatkannya. Begitu dia di sana, rumah ini jadi milik kita. Itu warisan kita. Lantai seolah miring di bawah kaki saya. Saya mencengkeram kusen jendela. Buku-buku jari saya memutih di kayu yang dicat. Suara Liana berlanjut, penuh semangat. Saya sudah hubungi agen properti, Zainal Abidin. Dia bilang kita bisa dapat setidaknya 800 juta, mungkin lebih, dengan pasar seperti sekarang. Pembagian 4 arah, tanya Budi. Jelas. Ibu, ayah, kalian pantas dapat bagian setelah menghadapi keluhannya selama beberapa tahun ini. Marina tertawa. Dia memang jadi agak menuntut. Ya? Selalu tanya soal rencana kita, ingin dilibatkan dalam segalanya. Keangkuhannya luar biasa, setuju Liana. Seperti, ayah, kamu sudah 62, terima saja masa aktifmu sudah lewat. Saya terduduk di tempat tidur. Kaki tiba-tiba tak bisa diandalkan. 5 tahun saya menampung mereka. 5 tahun tagihan belanja, pembayaran utilitas, perbaikan, dan pemeliharaan. Sementara Budi mencari kerja dan Liana mencari langkah karir berikutnya. Mereka makan makanan saya, pakai mobil saya, pinjam alat saya, dan tak pernah menawarkan rasa terima kasih tulus. Suara Budi semakin keras, lebih bersemangat. Bagian terbaiknya, dia tak akan pernah menduganya. Kita sudah meyakinkannya bahwa kita hanya peduli pada kesejahteraannya. Ayah selalu terlalu percaya, kata Liana. Ibu dulu bilang, ayahmu tak pernah jadi beban. Wahyu memotong, mengejutkan saya. Wanita itu memujanya. Yah, dia tak ada di sini untuk keberatan sekarang, kan? Suara Liana berubah tajam. Dan jujur, ini yang terbaik untuk semua orang. Ayah dapat perawatan profesional.
Kita dapat keamanan finansial. Perawatan profesional, mereka membuatnya terdengar seperti kebutuhan medis, bukan pembuangan yang nyaman. Percakapan berlanjut, tapi saya sudah dengar cukup. Saya berdiri perlahan, berjalan ke lemari, dan membuka laci bawah tempat saya menyimpan kotak perhiasan Sari. Di dalam, di bawah cincin kawinnya, ada akta rumah ini, rumah yang saya beli dengan gaji mengajar saya, tempat Sari dan saya berencana menua bersama. Bayangan saya menatap kembali dari cermin rias, tapi sesuatu telah berubah dalam beberapa menit mendengar diam-diam itu. Pria yang menatap kembali tak lagi terasa tak terlihat. Saya menutup kotak perhiasan dengan pelan dan kembali duduk di tepi tempat tidur. Mendengar suara mereka memudar saat mereka pindah ke bagian lain rumah. Tidur jadi tak mungkin. Setiap kali saya memejamkan mata, suara putus asa budi dari 5 tahun lalu bergema di ingatan, bersaing dengan kekejaman santai malam ini. Februari 2020. Telepon datang jam 11.30 malam di hari Selasa. Saya ingat waktu persisnya karena saya sedang menilai ujian aljabar, pena merah di tangan, saat ponsel saya bergetar. Wira, suara Budi mentah, patah. Saya butuh bantuan. Saya kehilangan segalanya. Cerita itu tumpah di antara isak tangis. Situs poker online, investasi kripto yang menjanjikan keuntungan pasti, aplikasi taruhan olahraga yang tampak seperti uang mudah, utang kartu kredit 47 juta, rumah dalam penyitaan. Liana menangis di latar belakang, hamil anak kedua mereka. Seharusnya Bitcoin, bisiknya. Semua bilang itu tak bisa gagal. Saya masukkan tabungan kami, pinjaman ekuitas rumah, semuanya, tepat sebelum pasar ambruk. Saya mendengar, hati guru saya hancur untuk pemuda yang entah bagaimana jadi keluarga. Sari baru saja pergi beberapa bulan, dan rumah terasa terlalu kosong, terlalu sunyi. Liana adalah anak saya. Ini cucu-cucu saya. Kami tak punya tempat tujuan. Lanjut Budi. Orang tua Liana. Yah, tahu kan, Ibu Liana tak pernah menyetujui saya. Kami tak bisa meminta bantuan mereka. Dia pernah bertemu adik Sari, yang menjelaskan ketidaksetujuannya terhadap Budi sejak hari pernikahan. Tapi Sari tak ada lagi untuk menengahi ketegangan keluarga. Sekarang, berbaring dalam gelap, saya menyadari perhitungan di balik keputusasaan itu. Dia tahu persis tombol emosi mana yang harus ditekan. Duda yang berduka, kakek yang protektif, pria dengan rumah kosong dan hati murah hati. Saya bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela yang menghadap halaman belakang tempat cucu-cucu saya bermain di ayunan yang saya pasang. Bingkai logam itu berkilau keperakan di bawah cahaya bulan. 3 juta rupiah dari uang pensiun saya. Sepeda mereka bersandar di garasi. Roda pelatihan yang saya beli dan pasang sendiri karena Budi terlalu sibuk mencari kerja. Tangan saya gemetar saat menghitung pengeluaran. 5 tahun belanja untuk 5 orang, 18 juta rupiah secara konservatif. Utilitas yang berlipat ganda dengan kedatangan mereka, 6 juta rupiah lagi. Perbaikan atap yang disebut Liana malam ini, 14 juta rupiah setelah kerusakan badai. Tagihan medis saat asuransi mereka habis. Perbaikan mobil untuk kendaraan yang mereka klaim sebagai milik mereka. Lebih dari 60 juta rupiah. 60 juta rupiah untuk orang-orang yang menyebut saya beban. Aljabarnya sederhana, menghancurkan. Saya mendukung mereka lebih lama dari beberapa pernikahan, dan rasa terima kasih mereka telah membusuk menjadi keangkuhan di suatu tempat di sepanjang jalan. Berjalan ke lemari, saya mengeluarkan buku catatan kecil tempat saya mencatat pengeluaran rumah tangga sejak kematian Sari. Sarannya, sebenarnya, kamu ingin tahu kemana uang pergi, sayang. Halaman demi halaman berisi permintaan Budi, kebutuhan Liana, keperluan anak-anak, selalu mendesak, selalu sementara, selalu dengan janji pembayaran kembali saat keadaan membaik. Keadaan tak pernah membaik. Mereka hanya belajar meminta lebih banyak. Rumah berderit di sekitar saya, menetap dalam ketenangan malamnya. Besok pagi, mereka akan bangun segar, merencanakan liburan mereka. Mereka akan mengemas koper yang saya belikan untuk Natal,
Pergi ke bandara dengan mobil yang saya bantu biayai setelah ketakutan penyitaan mereka, naik pesawat dengan tiket yang didanai oleh warisan yang sudah mereka klaim. Sementara itu, saya akan tinggal seperti penjaga rumah yang patuh, memelihara rumah yang mereka anggap sah milik mereka. Tapi saat saya duduk di sana dalam gelap, dikelilingi foto-foto penghargaan mengajar saya dan sertifikat klub Taman Sari, sesuatu mengkristal di dada saya. Mereka telah membuat kesalahan perhitungan mendasar. Mereka mengacaukan kebaikan dengan kelemahan, kemurahan hati dengan kebodohan. 40 tahun mengajar membutuhkan strategi, kesabaran, dan kemampuan untuk tetap 3 langkah di depan siswa yang berpikir mereka bisa mengakali sistem. Beberapa pelajaran dipelajari melalui bimbingan. Yang lain membutuhkan konsekuensi. Saya menutup buku catatan pengeluaran dan mengembalikannya ke laci. Gerakan saya disengaja dan tenang. Besok pagi akan membawa kemungkinan baru. Cahaya fajar menyelinap melalui tirai dapur saat saya masuk. Menemukan keluarga sudah bersemangat dengan energi perjalanan. Liana berdiri di meja, mengatur boarding pass dan dokumen perjalanan dalam tumpukan rapi. Budi membungkuk di atas ponselnya, mungkin memeriksa status penerbangan, sementara Wahyu dan Marina membandingkan merek tabir surya seperti ahli strategi militer yang merencanakan rute invasi. Pagi, ayah, seru Liana ceria, tak menoleh dari benteng kertasnya. Kopi masih segar kalau ayah mau. Saya menuang secangkir kopi, mempelajari wajah-wajah penuh semangat mereka dengan perspektif baru. Kemarin, saya mungkin melihat anggota keluarga yang bersemangat untuk petualangan. Hari ini, saya mengamati konspirator yang merayakan manipulasi sukses mereka. Penerbangan berangkat jam 10.15. Budi mengumumkan, menggulir layarnya. Kita harus berangkat jam 8.30 untuk menghindari macet. Sudah ingat mengemas pengisi daya kamera? Tanya Marina kepada Liana. Sudah di tas jinjing, plus baterai cadangan. Efisiensi mereka mengesankan saya. Keterampilan organisasi yang sama yang tak pernah mereka terapkan untuk mencari pekerjaan atau berkontribusi pada pengeluaran rumah tangga. Ternyata, merencanakan liburan mewah membutuhkan bakat berbeda dari mengamankan penghasilan dasar. Ada sesuatu khusus yang perlu saya lakukan saat menjaga rumah? Tanya saya, duduk di kursi biasa saya di meja sarapan. Liana akhirnya menoleh. Ekspresinya merendahkan. Hanya yang biasa, ayah. Siram tanaman, periksa surat, mungkin minta Bu Ratna dari sebelah untuk mengecek ayah. Bu Ratna, tetangga saya yang berusia 70 tahun, yang mengenal saya dan Sari selama 15 tahun. Liana menyarankan dia mengecek saya seolah saya orang tak berdaya yang butuh pengawasan. Saya sangat mampu mengurus sendiri, jawab saya lembut. Budi mendengus. Benar, Pak. Jangan coba-coba memperbaiki apa yang rusak. Panggil profesional. Ironinya menghantam saya dengan keras. Budi, yang kehilangan rumahnya karena utang judi, menasihati saya tentang pemeliharaan rumah yang bertanggung jawab. Saya menyesap kopi dan mengangguk setuju. Tentu saja, saya tak ingin menimbulkan masalah. Kepatuhan saya tampak memuaskan mereka. Wahyu melipat peta turis Bali, memasukkannya ke saku kemejanya. 2 minggu di surga. Kami pantas mendapat ini. Pantas? Melalui 5 tahun tempat tinggal gratis, makanan, dan dukungan finansial yang tak pernah mereka akui, apalagi balas. Waktu akan berlalu cepat. Saya meyakinkan mereka. Saya mungkin akan menyelesaikan beberapa bacaan, mungkin merapikan beberapa hal di rumah. Mata Liana berbinar. Itu sempurna, ayah. Ayah bisa mulai dari garasi. Sudah sangat berantakan. Berantakan dengan barang-barang mereka. Tentu saja, barang yang mereka simpan saat pindah. Lalu lupakan saat garasi saya jadi gudang pribadi mereka. Marina mulai memindahkan barang dari meja ke tasnya. Boarding pass, identitas, dokumen asuransi perjalanan. Resor mengonfirmasi upgrade suite kami. Pemandangan laut, teras pribadi, layanan concierge. Kedengarannya luar biasa. Saya berhasil berkata, menghitung biaya akomodasi seperti itu. Mudah 40 juta rupiah untuk 2 minggu. Uang yang tak pernah mereka miliki,
Tapi entah bagaimana kini mereka kuasai. Ponsel Budi berbunyi. Traveloka 5 menit lagi. Pengumuman itu memicu gerakan tiba-tiba. Koper muncul, barang-barang terakhir diambil, dan kekacauan menggantikan organisasi mereka sebelumnya. Saya mundur, mengamati persiapan keberangkatan mereka dengan ketertarikan yang terpisah. "Ayah yakin baik-baik saja tinggal sendiri?" tanya Liana, meski pertanyaannya lebih terdengar seperti formalitas sopan daripada kepedulian tulus. "Benar-benar, saya akan menikmati ketenangan," jawab saya. Dia mencium pipi saya, gestur yang dulu akan menghangatkan hati saya. Kini terasa seperti pertunjukan terukur untuk penonton kerabat yang mengharapkan kasih sayang anak perempuan. Pintu mobil ditutup di luar. Budi memuat koper sementara yang lain mengumpulkan barang terakhir. Dalam 10 menit, rumah saya akan kembali ke ketenangan yang konon saya minta. "Jaga diri, ya," seru Wahyu, mendorong kopernya menuju pintu. "Berkendara aman," jawab saya, sungguh-sungguh meski segalanya. Pintu depan tertutup dengan kepastian tegas. Suara mesin memudar di ujung jalan. Tiba-tiba, saya berdiri sendirian di dapur, dikelilingi cangkir kopi yang ditinggalkan dan brosur perjalanan yang berserakan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, rumah ini benar-benar milik saya lagi. Saya berjalan ke jendela dapur dan mengamati mobil mereka menghilang di tikungan, membawa keluarga tak tahu terima kasih saya menuju surga yang mereka curi. 2 minggu, 14 hari untuk mempertimbangkan pilihan saya, mengevaluasi sumber daya saya, dan mungkin menunjukkan bahwa beban yang mereka abaikan memiliki kemampuan yang tak pernah mereka duga. Saya menghabiskan kopi saya perlahan, merencanakan langkah berikutnya dengan cermat. "Butuh tumpangan ke bandara?" tawar saya saat Budi berjuang dengan koper besar Liana. "Sebenarnya, ya," dia terengah. "Traveloka baru saja membatalkan. Lalu lintas macet di tol. Sempurna." Satu penampilan terakhir sebagai sopir setia mereka. Perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta memakan waktu 45 menit melalui kemacetan khas Jumat pagi. Saya mendengar obrolan penuh semangat mereka tentang snorkeling dan makan malam saat matahari terbenam. Kagum betapa mudahnya mereka mendiskusikan aktivitas mewah yang didanai oleh tabungan seumur hidup saya. "Jangan lupa foto semuanya," kata saya saat menurunkan mereka. "Ayah ingin melihat Bali melalui mata kalian." Liana memeluk saya singkat. "Kami akan kirim kartu pos. Ayah, jangan bekerja terlalu keras saat kami pergi." Budi mengambil koper terberat. "Terima kasih atas tumpangannya, Pak. Penyelamat hidup." Penyelamat hidup. Ironi santainya tak luput dari saya. Saya menunggu hingga sosok mereka menghilang di terminal, lalu pulang dengan antisipasi yang tumbuh. Pukul 11, saya menelpon nomor yang disebut Liana dalam percakapan yang saya dengar. "Zainal Abidin, agen properti." "Pak Zainal, ini Wira Santoso. Saya perlu menjual rumah saya secepat mungkin." Jeda singkat. "Secepat apa, Pak Wira?" 2 minggu maksimal. Saya bersedia menetapkan harga agresif untuk penjualan cepat. Itu ambisius. Apa yang mendorong urgensi ini? Saya sudah siap untuk pertanyaan ini. Keadaan pribadi membutuhkan likuiditas segera. Saya paham kecepatan ada harganya. Di mana lokasi properti? Daerah BSD. Rumah keluarga tunggal. 4 kamar tidur, 2,5 kamar mandi, tanpa hipotek, akta jelas. Nadasnya berubah, lebih tertarik. Tanpa hipotek sangat baik untuk penjualan cepat. Berapa perkiraan luasnya? 260 meter persegi. Dapur diperbarui. Atap baru 5 tahun lalu. Lingkungan mapan. "Pak Wira, saya bisa ke sana dalam 1 jam jika Bapak tersedia. Lini masa ini agresif, tapi dengan harga tepat dan pembeli tunai, itu tak mustahil." 1 jam. Dalam 60 menit, saya akan mengambil langkah konkret pertama untuk menunjukkan betapa beratnya beban pria tua ini saat termotivasi. "Saya tunggu," konfirmasi saya. Setelah mengakhiri panggilan,
Saya berjalan melalui rumah dengan mata baru. Ruangan-ruangan ini telah menyaksikan Tawasari, tonggak sejarah masa kecil Liana, perayaan keluarga yang terasa otentik saat saya percaya keluarga berarti kesetiaan dan dukungan bersama. Kini mereka mewakili sesuatu yang berbeda. Aset untuk dilikuidasi, ekuitas untuk dibebaskan, sumber daya untuk mengatur ulang dinamika kekuatan yang telah mengatur hidup saya selama 5 tahun. Saya mengambil akta rumah dari kotak perhiasan Sari bersama catatan pajak properti dan dokumen asuransi rumah. Semua yang dibutuhkan Zainal untuk memverifikasi kepemilikan saya dan menilai nilai pasar. Bel pintu berbunyi tepat 1 jam kemudian. Zainal Abidin tampak lebih muda dari yang saya duga, mungkin 45 tahun, mengenakan blazer navy meski panas Jakarta. Dia membawa tablet dan pita pengukur, siap untuk bisnis segera. Pak Wira, dia mengulurkan tangan. Terima kasih sudah menghubungi. Berdasarkan percakapan kita, saya pikir kita bisa bekerja sama dengan efektif. Masuk. Saya tunjukkan semuanya. Dia melangkah ke foyer saya, sudah membuat perhitungan mental. Rumah indah, lantai kayu asli, direnovasi 5 tahun lalu. Sari, istri saya yang telah meninggal, bersikeras mempertahankan karakter asli. Wanita cerdas. Fitur asli menambah nilai signifikan. Dia mengeluarkan tabletnya. Sebelum kita keliling, izinkan saya jelaskan proses untuk lini masa Bapak. 2 minggu berarti kita butuh pembeli tunai, kontingensi minimal, dan harga kompetitif. Apakah Bapak siap untuk persyaratan itu? Saya mengangguk. Kecepatan lebih penting dari keuntungan maksimal. Bagus. Mari kita lihat apa yang kita hadapi. Saat Zainal mulai menilai secara profesional, mengukur ruangan dan mencatat detail arsitektur, saya merasakan sesuatu bergeser di dada saya. Setelah bertahun-tahun bereaksi terhadap keputusan orang lain, saya akhirnya mengambil kendali atas keadaan saya. Liana menyebut nama Zainal saat merencanakan menjual rumah saya tanpa sepengetahuan saya. Kini dia ada di sini atas undangan saya, bekerja untuk tujuan saya, beroperasi di lini masa saya. Simetrinya terasa seperti keadilan yang mulai menyeimbangkan timbangan. 3 jam setelah Zainal pergi dengan penilaian awalnya dan berjanji segera membuat panggilan, ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal, tapi saya kenali kode area Bali. Ayah, suara Liana menggelegar melalui speaker, penuh semangat tropis. Kami sampai dengan selamat. Resor ini benar-benar luar biasa. Saya duduk di kursi dapur, kartu nama Zainal masih terlihat di meja di samping map dokumen propertinya. Saya senang kalian sampai dengan selamat. Bagaimana penerbangannya? Lama, tapi sepadan. Ayah, kamu harus lihat tempat ini. Pantai pribadi, kolam infinity, layanan spa, semuanya. Kedengarannya menakjubkan. Saya menelusuri tepi kartu Zainal sambil berbicara. Saya harap kalian banyak mengambil foto. Oh, pasti. Concierge merekomendasikan restoran luar biasa untuk malam ini. Makan bintang 5 tepat di pantai. Mungkin terlalu mewah untuk ayah, tapi kami bersemangat mencobanya. Terlalu mewah untuk saya. Tentu saja. Saya yakin kalian akan bersenang-senang, kata saya. Nada Liana sedikit berubah, menjadi lebih keibuan. Ayah mengelola sendiri dengan baik, tidak mencoba memasak yang rumit. Kan? Ingat apa yang saya bilang tentang menjaga semuanya sederhana. Saya mengurus semuanya dengan sangat baik. Saya meyakinkan. Mata saya beralih ke dokumen properti yang berserakan di meja. Sebenarnya, cukup sibuk. Bagus. Jangan terlalu memforsir diri. Kami khawatir meninggalkan ayah sendirian. Tapi Budi mengingatkan saya bahwa ayah perlu belajar mandiri di usia ini. Mandiri? Kata itu membawa ironi lezat mengingat aktivitas pagi saya. Ngomong-ngomong soal mandiri, lanjut Liana, kami sedang mendiskusikan sesuatu. Kami sebenarnya menyiapkan kejutan kecil untuk ayah saat kami kembali. Sesuatu yang benar-benar baik untuk masa depan ayah. Genggaman saya di ponsel mengencang.
Kejutan. Saya tak ingin merusaknya. Tapi katakanlah kami menemukan solusi untuk membantu ayah beralih ke masa tua dengan lebih nyaman. Perawatan profesional, aktivitas sosial dengan orang seusia ayah, semacam itu. Perawatan profesional. Eufemisme yang mereka gunakan saat merencanakan pembuangan saya. Betapa perhatian, saya berhasil berkata, menjaga suara tetap stabil. Sebenarnya, itu waktu yang menarik. Saya juga menyiapkan kejutan untuk kalian. Oh, Liana tertawa. Kejutan macam apa yang bisa ayah rencanakan? Kalau saya bilang, itu bukan kejutan lagi, kan? Saya membiarkan diri tersenyum kecil. Katakanlah saya sedang mengurus bisnis penting saat kalian pergi. Bisnis yang sangat penting yang akan mengubah segalanya untuk kita semua. Bisnis? Ayah sudah pensiun. Bisnis macam apa yang mungkin? Dia menghentikan diri, mungkin menyadari betapa meremehkannya dia terdengar. Maksud saya, itu manis. Tapi jangan terlalu lelah dengan proyek kecil apapun yang ayah kerjakan. Proyek kecil, kalau saja dia tahu. Jangan khawatir tentang saya, kata saya tenang. Saya menangani semuanya dengan sempurna. Bahkan, saya pikir kalian akan benar-benar takjub dengan apa yang saya capai saat kalian kembali. Yah, hati-hati saja, ya? Kami akan telepon lagi dalam beberapa hari untuk mengecek ayah. Saya akan ada di sini. Saya konfirmasi, meski definisi di sini mungkin sangat berbeda saat itu. Setelah menutup telepon, saya duduk diam di dapur, dikelilingi keheningan sore dan beban saling menipu. Liana sedang bersiap untuk membuang saya ke panti jompo. Yakin saya tak akan pernah tahu rencana mereka. Sementara itu, saya bersiap untuk membuang rumah yang mereka anggap warisan mereka. Yakin mereka tak akan menduga tindakan tegas dari beban yang mereka pikirkan. Kedua belah pihak merencanakan kejutan. Keduanya yakin dengan keunggulan strategis mereka. Hanya satu pihak yang benar-benar memegang kendali. Saya mengambil kartu nama Zainal dan tersenyum. Besok, pekerjaan sebenarnya akan dimulai. Minggu pagi membawa panggilan Zainal tepat pukul 9 bersama pembeli potensial pertama kami. Joko Susilo mewakili grup investasi komersial yang mencari properti sewa di lingkungan mapan. Lini masa ini agresif. Zainal memperingatkan saya secara pribadi sebelum kedatangan Joko. Kebanyakan pembeli butuh berminggu-minggu untuk mengatur pembiayaan. Orang ini berurusan dengan transaksi tunai, tapi dia akan mengharapkan fleksibilitas harga yang signifikan. Transaksi tunai, sempurna untuk jadwal singkat saya. Joko tiba dengan BMW perak, mengenakan pakaian kasual mahal dan membawa portofolio kulit, usia pertengahan 50-an, jabat tangan penuh percaya diri, jenis efisiensi terlatih yang menunjukkan banyak akuisisi properti. Lingkungan bagus, dia mengamati, memindai halaman depan saya dengan mata penuh perhitungan. Struktur rumah yang kokoh. Jelaskan poin-poin penjualan utama. Saya memimpinnya dari ruang ke ruang, menyoroti lantai kayu yang direnovasi, dapur yang diperbarui, dan atap baru. Setiap fitur yang saya jelaskan terasa seperti mengkhianati kenangan sari, tapi saya terus maju dengan tekad profesional. Kamar tidur utama punya cahaya alami yang luar biasa. Saya menjelaskan, membuka tirai yang dipilih Sari 15 tahun lalu. List plafon asli di seluruh rumah. Joko mengangguk, mencatat di tabletnya. Apa motivasi Bapak menjual? Lini masa yang disebut Zainal menunjukkan urgensi. Saya sudah berlatih untuk jawaban ini. Keadaan pribadi membutuhkan likuiditas segera. Saya siap menetapkan harga kompetitif untuk penutupan cepat. Seberapa kompetitif? Itu tergantung pada kemampuan lini masa Bapak. Kami menyelesaikan tur dalam 30 menit. Joko memeriksa segalanya dengan keterpisahan investor, menghitung potensi sewa, biaya renovasi, apresiasi nilai jangka panjang. Minatnya tampak tulus. Pertanyaannya praktis daripada emosional. Properti ini punya fundamental yang sangat baik. Dia menyimpulkan, menjabat tangan saya di foyer. Biarkan saya hitung angka dengan mitra saya. Bapak akan dengar kabar dari saya besok sore.
Setelah dia pergi, saya merasa optimis dengan hati-hati. Pembeli tunai, pendekatan profesional, ekspektasi lini masa yang realistis. Mungkin rencana saya akan berjalan mulus. Senin sore menghancurkan optimisme itu. "Maaf, Pak Wira," kata Joko melalui telepon. "Setelah analisis, angka-angka tidak sesuai dengan parameter investasi kami pada harga yang diminta." Perut saya terasa jatuh. Apa yang akan sesuai dengan parameter Bapak? Jujur, sekitar 60 juta rupiah lebih rendah dari yang Bapak minta. Pasar sewa di area itu tidak mendukung biaya akuisisi yang lebih tinggi. 60 juta rupiah, hampir setara dengan semua yang saya investasikan untuk keluarga Liana selama 5 tahun. Itu besar, saya berhasil berkata. Saya paham. Pertimbangkan waktu. Penawaran saya berlaku 48 jam. Setelah menutup telepon, saya duduk di dapur, menatap kartu nama Zainal. Apakah saya benar-benar bersedia kehilangan 60 juta rupiah demi balas dendam? Apakah membuktikan kemandirian saya sepadan dengan pengorbanan finansial seperti itu? Untuk sesaat, keraguan merayap masuk. Liana masih anak saya. Budi, meski punya kekurangan, adalah ayah dari cucu-cucu saya. Mungkin saya bereaksi berlebihan terhadap perasaan terluka dan harga diri yang terluka. Lalu saya teringat tawa. Pelajari lebih lanjut tentang hukum warisan di Indonesia. Keuangan keluarga di Indonesia. Buat lebih ringkas.